Nah, Presiden Afghanistan nggak perang sama sekali. Dia naik helikopter dan dia pergi. Nah, Rusia berpikir bahwa Zelensky akan berbuat seperti itu, gitu loh. Tetapi ternyata Zelensky ini tidak begitu. Ya, dia satu Vladimir, satu Volodymyr. Zelensky itu nama depannya tuh Volodymyr ya. Satu Vladimir Putin, dia Volodymyr Zelensky. Nah, rupanya Zelensky tidak mau pergi gitu. Banyak negara menawarkan dia mau menyediakan suaka untuk dia lah ya. Dan sebenarnya dia kan orang Yahudi gitu loh. Ya, Israel itu welcome anytime gitu. Dia mau masuk situ. Dia bilang no. Dia tidak mau, dia bilang. Dia mau perang sampai terakhir. Sahabat yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dengan program yang Anda nantikan di sore minggu hari ini, yaitu Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Saya, Hasan Karman, akan menjadi moderator untuk membahas topik hari ini, episode ke-132. Wow, sudah 132 ya. Tidak terasa. Ya, dengan judul Signifikansi. Signifikansi itu artinya makna. Arti yang sangat dalam ya. Signifikansi perang Rusia dan Ukraina terhadap tanda-tanda zaman. Tentu nanti kita akan lihat dari perspektif dunia dan kemudian kita akan mengukurnya dari sudut Alkitab. Bersama dengan saya adalah narasumber kita Dr. Suwento Liao. Nah, sebelum kita membahas topik ini dengan narasumber kita, saya akan memberikan pengantar. Nanti setelah pembahasan kita akan beri waktu juga kepada Anda untuk berkomentar atau bertanya, ya, baik melalui kolom komentar di Facebook, ya, YouTube atau WA. Ya, WA-nya 0811 9222 313. Baik, sahabat yang dikasih Tuhan, saya ingin menyinggung topik hari ini dengan mengantarkan begini, bahwa di Alkitab menubuatkan banyak hal. Saya coba membuat tiga yang saya akan sarikan, kemudian nanti akan dibahas oleh narasumber kita. Yang pertama, nubuatan di Alkitab mengenai akhir zaman itu, sebelum kita masuk Rusia dan Ukraina ini, ada tanda-tanda umum. Tanda-tanda umum akhir zaman itu apa? Akhir zaman kadang-kadang disebut hari-hari terakhir. Atau akhir zaman gitu ya, zaman akhir, bolak-balik lah ya. Itu adalah perang ini bagian depan ini. Ada kelaparan, ada gempa yang dahsyat. Ini semua sudah kita alami nih. Kemudian wabah penyakit, atau di Lembaga Alkitab Indonesia itu diterjemahkan sampar. Tapi ini sampar. Ya wabah penyakit yang luar biasa. Ini sekarang kita masih menghadapi Corona 19 gitu ya. Ya, 19 ini ya masih belum sepenuhnya lewat. Kemudian katanya kejahatan makin sering terjadi. Sudah sering kita saksikan. Bumi makin rusak oleh manusia. Dan seterusnya. Di dalam Matius pasal 24 ayat 33 dikatakan, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Waktunya sudah dekat. Kapan itu ya? Kelihatannya nubuat ini, tanda-tanda zaman yang umum ini, itu terjadi secara serentak atau bersamaan. Karena kita menyaksikannya di sana-sini kejadian ini ya. Ya. Terus kemudian hal yang kedua adalah tanda-tanda khusus. Kita bisa melihat perkembangan teknologi yang luar biasa sekarang ini, IT dan lain sebagainya. Ya. Sekarang memasang chip. Anda mau pasang di mana? Mau tato di mana? Ya, atau mau di jidat gitu, di lengan, atau bahkan posisi yang sangat sulit kelihatannya
ilmu kesehatan medis itu sudah bisa menjangkau ke sana cepat atau lambat ya. Pemasangan chip di tubuh manusia. Kemudian juga kita hubungkan dengan nubuatan yang tanda-tanda khusus ini, tanda atau simbol antikris yang disebut 666 itu, 666 ya. Dan dia akan muncul menguasai ekonomi, agama dan politik. Nanti Dr. Leo akan membahasnya. Ini kekuatan apa dan siapa itu gitu ya. Nah, perang Rusia Ukraina adalah sepertinya sudah mensinyalkan banyak hal. Dan dia tentu tidak berdiri sendiri. Karena akan mempengaruhi dunia. Dunia atau negara yang tidak mau ikut campur, mungkin juga tanpa sadar akan terseret-seret juga. Ya. Kemudian terakhir, tanda-tanda akhir zaman itu. Bahwa akan datang raja-raja dari timur ya, Dr. Leo ya. Ya. Itu, Wahyu 16. Ya, Wahyu 16 ya. Dan seterusnya. Baik, sahabat yang dikasih Tuhan, Anda sedang mengikuti program atau acara Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Dr. Leo, kita akan langsung membahas atau kita break dulu? Oke, langsung aja. Langsung aja. Oke, selanjutnya kita serahkan kepada narasumber kita atau pembicara kita, Dr. Suento Liao, pakar di bidang doktrin, teologi, dan berbagai hal yang terkait dengan Alkitab. Silakan, Dr. Liao. Oke, terima kasih Pak Hasan. Ini merebaknya perang invasi Rusia ke Ukraina. Banyak orang bertanya kepada saya, beginilah, begitulah, ini tanda apalah, inilah, itulah. Wah, banyak sekali. Kelihatannya, ini baru start awal. Ini start awal, ini sepertinya ini pengocokan. Ya, ini pengocokan. Ini dunia ini sedang dikocok-kocok ini. Kayak habis main kartu selesai, betul. Jadi ini game baru lagi. Game baru, ini dikocok-kocok lagi gitu. Ini pengocokan ya. Pengocokan yang seperti yang Alkitab katakan. Ya. Nah, pertama yang saya mau pemirsa perhatikan ini adalah kita bukan orang yang percaya bahwa manusia tanpa free will lalu Tuhan tetapkan segala sesuatu manusia seperti pion catur begitu. No, ya. Lalu mengapakah semua yang dinubuatkan bisa cocok kalau Tuhan tidak mengontrol katanya. Karena sebegini, ini kemahatauan Tuhan, dia itu seperti kalau kita bilang kita ini nonton sepak bola live, padahal Tuhan sudah nonton sudah tayang ulang gitu ya toh. Nanti yang nomor 10 akan masukkan bola dan lain sebagainya dan akan menang 2-0. Tuhan sudah tahu semuanya. Lalu tidak berarti lalu Tuhan pula yang kendalikan kaki orang nomor 10 itu tendang bola, bukan begitu. Ya, ini yang harus dipahami amat sangat. Artinya Tuhan sudah lihat semuanya dulu, tetapi pemainnya tetap memiliki kebebasan. Nah, ini yang benar gitu ya. Saya tidak setuju dengan Calvinis bahwa sampai kita batuk pun Tuhan sudah tetapkan itu ya bagaimana ya tidak demikian karena manusia diberi free will. Lalu mengapa semuanya dinubuatkan oleh Alkitab dan bisa tepat? Saya bilang tadi oleh kemahatauan Tuhan, dia sudah melihat yang kita belum lihat. Jadi di ujung dan itu sudah dituliskan. Tanpa Tuhan perlu mengatur, memang itu sudah akan terjadi, begitu. Oke, nah lalu begini, hari ini ya, ini mungkin tidak cukup waktu untuk bahas semuanya. Akhir zaman, ya, akhir zaman. Banyak orang tidak tahu bahwa kata akhir zaman yang perjanjian lama itu beda dengan akhir zaman yang perjanjian baru. Ya, karena gini, akhir zaman yang perjanjian lama itu adalah melihat kedatangan Yesus yang pertama kali itu akhir zaman. Ya, oleh sebab itu mengapa di Maleakhi ya, coba kita lihat di Maleakhi ya. Lihat di Maleakhi pasal yang keempat ayat 5. Ini firman Tuhan ditutup ya. Kitab Maleakhi kan kitab terakhir perjanjian lama. Sesungguhnya ayat 5 katanya, Maleakhi 4 ayat 5. Sesungguhnya aku mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang maha dahsyat, yang Tuhan yang dahsyat, yang besar dan dahsyat itu. Jadi Tuhan bilang, hari Tuhan, hari Jehovah,
Yang dahsyat itu didahului dengan kedatangan Elia. Nah, jadi pada waktu Yohanes Pembaptis datang, maka itu seruannya adalah bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan sebenarnya kalau ini Alkitab berkata demikian di dalam Matius pasal yang ke-11, ya. Matius pasal 11, dia berkata bahwa jika bangsa Yahudi mau menerimanya, maka Yohanes itu sebenarnya Elia. Nah, di situ di ayat yang ke-13 dikatakan, sebab semua nabi bernubuat, semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ya Elia, ialah Elia yang akan datang itu. Jadi Yohanes itu Elia. Ya, Tuhan Yesus bilang dia Elia. Lebih dahsyat lagi adalah di ayat yang ke-17, di pasal 17. Tuhan Yesus jelas-jelas berkata bahwa Yohanes itu Elia. Ini banyak orang mau membantah saya bilang kamu bantah Tuhan Yesus saja. Kok repot amat ya. Karena ini ya, di situ di ayat yang ini ya, dari ayat 9 waktu Tuhan Yesus dengan 2-3 orang muridnya naik ke atas bukit yang ketemu Elia sama Musa, terus turun ya, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dulu, gitu kan? Nah, jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, ayat 12 ini penting nih ya. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Gitu. Bukan akan datang lagi, tapi Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenalnya dan memperlakukannya menurut kehendak mereka, dipenggal malah gitu. Jadi Elia itu, Yohanes itu Elia. Jadi pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali itu, sebenarnya itu adalah akhir zaman versi nubuatan perjanjian lama. Nah, kenapa kok tidak berakhir? Tidak berakhir kan gara-gara sebenarnya kalau di dalam dikomparekan lagi di dalam surat Roma ya, dari pasal 9, 10, 11 itu adalah karena bangsa Yahudi tidak menerima. Ya, tidak menerima akhir, oke. Jadi kedatangan kerajaan sorga didelay gitu. Dan ini sekarang diisi dengan masa gereja gitu. Nah, masa gereja dan kemudian nah, akhir zamannya yang dikatakan oleh para rasul kemudian sesudah kebangkitan Tuhan Yesus, dan akhir zamannya yang kemudian itu adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, jadi akhir zamannya itu adalah sebenarnya akhir zaman gereja, ya, akhir zaman gereja. Nah, akhir dari zaman gereja ini berapa? Ini tidak disebut berapa lama loh. Ya. Nah, di dalam Roma pasal 11, sebenarnya Rasul Paulus ada omong di situ ya, Roma pasal 11 di ayat yang ke-25 ya, Roma pasal 11 ayat yang ke-25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi ini zaman gereja ini adalah zaman di mana Allah mengundang, memanggil sebanyak-banyaknya bangsa non-Yahudi untuk masuk. Sampai jumlahnya penuh. Maka zaman ini akan ditutup. Ini zaman gereja ini akan ditutup. Itulah akhir. Nah, zaman gereja ini ditutup dengan apa? Ditutup dengan rapture. Ya, pengangkatan yang 1 Tesalonika pasal 4 itu. Jadi ditutup dengan rapture, dan sesudah rapture, maka bumi ini akan diperintah oleh antikristus. Nah, sambung lagi yang di kitab Daniel pasal 9. Nah, yaitu yang 1 kali 7 masa. Nah, 1 kali 7 masa, dan di ujung dari 1 kali 7 masa, jadi di ujungnya itu, nah itu yang terjadi satu pertempuran yang dahsyat. Yang kita sambungkan lagi ke dalam, artinya gini, lihat masa gereja ini di nubuatan perjanjian lama itu tidak ada. Karena ini rahasia. Ini kan orang Yahudi tolak atau belum tolak gitu. Nah, jadi yang perjanjian lama, akhir zaman itu, ada tribulation,
Ada 7 tahun. Jadi di kitab Daniel, jadi tidak ada masa gereja. Tapi ada tribulation dan ada kerajaan 1000 tahun. Nah, itu perjanjian lama. Tapi tidak ada zaman gereja. Nah, ini dia. Nah, jadi begini ya. Jadi sekarang sesudah rapture itu akan kembali lagi ke akhir zamannya yang perjanjian lama. Ya, akhir zamannya perjanjian lama itu yang 7 tahun masa kesusahan Yakub, masa tribulation, yang akan dipimpin oleh, kalau di dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 27 itu dikatakan dipimpin oleh ini Yehezkiel ya, Daniel pasal 9 ayat yang ke-27. Di situ ada dikatakan oleh seorang raja yang ini 1 kali 7 masa. 1 kali 7 masa. Ya, jadi 1 kali 7 masa. Raja itu akan membuat perjanjian yang menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. 1 kali 7 masa. Jadi 7 tahun. Nah, kita berkata bahwa kalau di-comparekan kali lagi ke dalam perjanjian baru, berarti ini 7 tahun masa pemerintahan antikristus. Dan di ujung dari masa 7 tahun ini, itu akan diakhiri dengan pertempuran yang dahsyat, ya, dan Tuhan Yesus akan turun menolong bangsa Yahudi. Nah, itulah yang kita lihat di Wahyu, kembali ke dalam Wahyu pasal yang ke-16 di situ. Nah, jadi di Wahyu pasal 16 kita lihat bahwa sebenarnya di Wahyu pasal 16 itu malah di situ tidak dikatakan pasukan dari utara. Pasukan yang dahsyat itu dari timur. Coba di ayat 12-nya dibilang begini, dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Jadi sungai Efrat itu dikeringkan sehingga tank-tank bisa lewat kelihatannya gitu. Ya, sungai Efrat itu kan sekarang ada di Irak gitu. Ya, jadi sungai Efrat itu dikeringkan, ya keringlah akhirnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Wow, nah ini Apa bukan jembatan? ya, Tahu ya. ya lebih hebat kalau itu jadi kering kemudian tank lewat gitu, ya. Tank amfibi kan sekarang Tank amfibi banyak bisa tank lewat, amfibi, ya lewat begitu. Jadi kelihatannya kalau dalam waktu dekat ini bukan kekuatan Iran, ya, tapi kekuatan Cina dari timur. Karena Cina sekarang ini sedang lagi hopeng sama Iran. Nah, jadi Bapak Ibu yang di rumah, jadi kita sekarang lihat begini, ya. Pertempuran yang Rusia dengan Ukraina ini yang di dalam Yehezkiel 38, yang Gog Magog segala macam, Mesak, ya, Tubal, itu utara. Jadi utara Israel itu ada Turki langsung, Syria, Turki, dan Turki itu sudah dekat sekali dengan Rusia. Kan dia sudah ambil Crimea, ya. Crimea sudah punya dia, dan sekarang ini arahnya sebenarnya ke selatan. Nah, begitu ini Ukraina ini kalau berhasil dicaplok sama Rusia gitu ya, ini kelihatannya itu bisa, ya, kelihatannya bisa. Walaupun nah kita tidak tahu ini berapa lama. Kita tidak tahu perang akan berapa lama. Ini sudah lebih dari 2 minggu gitu, ya. Lebih dari 2 minggu memang. Ini Ukraina ini porak-poranda ini. Ya, kenapa? Karena Putin ini orang yang sombong dan ya kita tahu otoritarian, ya, walaupun partainya bukan partai komunis gitu, tapi ya ini pemerintahan otoritarian gitu, yang maha kuasa dia, ya. Jadi tidak ada saingan, tidak ada kritik, semua parlemen dia pegang segalanya. Dia tentu nggak mau kehilangan muka. Dia tidak akan kehilangan muka. Walaupun sekarang NATO tidak bisa masuk karena Ukraina bukan anggota NATO, belum menjadi, ya, belum menjadi. Amerika juga susah mau masuk. Kalau Amerika masuk itu sudah perang dunia ketiga. Jadi sekarang sebenarnya negara-negara Barat lebih memilih perang melawan dia memakai ekonomi, ya, melawan dia memakai ekonomi daripada tembak langsung, gitu. Sanksi-sanksi ekonomi daripada tembak langsung. Kalau tembak langsung kan itu sudah berhadapan-hadapan. Ya, beberapa ahli nuklir yang saya nonton di CNN, Fox News, Euronews segala macam berkata
Kalau perang nuklir nggak ada kalah menang lagi, sama-sama kalah. Ya, Bapak sama-sama kalah gitu. Karena perang nuklir terjadi, nggak ada pemenangnya gitu. No victor at all. Ini semuanya akan jadi loser. Gitu. Karena apa? Ya sekarang kalau Rusia tembakkan nuklir ke dibalas. salah satu negara Eropa, dia juga punya nuklir. Di Eropa itu dua negara yang punya nuklir selain Rusia, yaitu Prancis sama Inggris ya, yang punya hulu ledak nuklir. Yang terarah sebenarnya semuanya ke Moskow, gitu loh, ke Rusia gitu. Nah kalau Amerika sebenarnya jauh, Amerika jauh ya. Itu pesawat supersonik saja dari London sampai ke New York itu 3 jam. Jadi rudal itu makan waktu. Banyak orang tidak tahu. Dia pikir kalau Putin sekali pencet, dia punya rudal jalan, itu sekurang-kurangnya perlu 1 jam. Nah, kalau 3 kali kecepatan suara saja perlu 1 jam. Ya, baru bisa sampai ke Amerika. Ya sementara Amerika kan sudah tahu, ya, sudah sedang datang dan bisa disambut di atas Cina atau di atas Pasifik anti gitu rudal. ya. Sudah ditembak dulu gitu. Yang remuk hancur itu Eropa. Ya, karena apa dekat gitu. Ya kan? Sebentar sampai sudah sampai gitu ya. Bertembak sudah sampai gitu. Nah, dan nuklir Eropa tembak ke Rusia juga cepat sampai karena dekat gitu. Nah, jadi yang bonyok itu adalah Eropa, Rusia gitu. Amerika sih masih jauh ya. Nah, begitu. Nah, ini yang juga pertimbangan Cina ya mau serang Taiwan atau tidak. Kenapa? Nah, ya kamu serang Taiwan, Amerika sih nggak kesentuh sama Cina gitu. Karena jauh gitu. Ya, itu sedangkan Amerika punya pasukan di Korea Selatan ada 20.000 lebih pasukannya, di Okinawa di Jepang juga ada pasukannya. Itu yang akan bereaksi gitu. Ya kan? Jadi sedangkan rudal kamu ke Amerika belum tentu bisa sampai, malah sudah ditembak jatuh di tengah jalan gitu. Nah, jadi begini. Kelihatannya ini masih belum ya. Ini hanya saya bilang tadi kocok-kocokan gitu. Jadi belum main, kartunya belum main, masih kocok-kocok gitu ya. Nah, ini seru karena apa? Nah, yang di Wahyu pasal 16 itu perang Harmagedon. Itu memang perang akhir gitu. Perang akhir yang Di masa 1 kali 7 masa itu. di ujung dari 1 kali 7 masa di itu ujung gitu. ya. Dan katanya kan Sungai Efrat dikeringkan, itu ya siap-siaplah raja-raja yang datang dari sebelah timur. Gitu ya. Sebelah timur, ini bukan utara malah timur gitu. Itu apa? Melihat mata anginnya, ya, dia patok dari mana ya? mata angin Alkitab selalu Yerusalem. Oke, yes. Ya, itu jadi, yang perlu dijelaskan kepada. Ya betul. Nah, ini banyak orang tidak tahu kalau Alkitab tulis timur itu timur Yerusalem. Iya, sentralnya Utara di sana. itu utara. Jadi Tuhan itu selalu Yerusalem itu patok tengah. Kiblatnya. Kiblat, dia patok tengah. Jadi kalau selatan pasti selatan dari Israel, timur dari Israel. Ketika ngomong ujung bumi itu. Betul, ya betul. Nah, ini harus paham dulu. Banyak orang tidak paham. Dia pikir, utara hitung dari mana timur. Kalau Alkitab mencatat timur dari Yerusalem, utara dari Yerusalem. Itu dia sentralnya Tuhan itu di situ. Ya, jadi begini. Nah, di sini dikatakan Sungai Efrat kering airnya supaya siap-siaplah ya jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur ya. Dan aku melihat memang timur ini kan yang langsung berbatasan timur dengan Israel itu sebenarnya Jordania yang paling dekat ya. Tapi Jordania itu sangat kecil, dia tidak mau perang. Dia takut sekali gitu ya. Dia sekarang kan masih sim kerajaan. Nggak ada apa-apanya. Ya. Dia nggak ada apa-apanya. Dia tuh kalau mau dilibas sama Iran itu sebentar habis. Nah, Iran itu yang punya ambisi sangat kuat untuk habiskan Israel. Ya, itu sangat kuat sekali. Ya. Walau malah Arab Saudi sekarang dan sejumlah negara moderat gitu sudah mulai menjalin diplomatik ya dengan Israel, tapi Iran ini garis keras. Gitu. Nah, Iran garis keras, semuanya Turki garis keras gitu ya dengan Erdogan itu sebenarnya dari Islamul Muslimin ya, jadi Erdogan, Iran, dan kita jangan anggap enteng sekarang Taliban itu Afghanistan itu sudah bangun. Yang paling konyol itu adalah semua peralatan Amerika sampai berapa ratus miliar dolar itu ditinggal
ya ditinggal. Dan mereka sekarang latihan dengan peralatan itu latihan. Harta warisan. Itu luar biasa itu, luar biasa. Trump bilang itu Biden itu bodohnya minta ampun ya toh. Setidak-tidaknya ya enggak, itu barang lebih baik kasih ke Israel, maksudnya begitu loh. Kalau Trump punya mau tuh nggak pindah-pindah dulu ya. Dipindahin dulu. Memang sebenarnya idenya bahwa itu apa, Amerika tarik pasukan dari Afghanistan, Trump yang punya ide. Tapi Trump bilang cara tarik saya tidak sebodoh itu gitu ya toh. Ini persoalan. Nah, sekarang mereka tuh ini tentaranya Afghanistan tuh latihan itu yang mereka tadi nggak tahu bagaimana bawa ini bawa itu, Hemvirnya tuh Hemvinya itu mahal-mahal gitu loh ya. Dia punya waduh semua peralatan hebat-hebat. Nah, Presiden Afghanistan nggak perang sama sekali, dia naik helikopter dan dia pergi. Nah, Rusia berpikir bahwa Zelensky akan berbuat seperti itu, gitu loh. Tetapi ternyata Zelensky ini tidak begitu. Ya, dia satu Vladimir, satu Volodymyr. Zelensky itu nama depannya tuh Volodymyr ya. Satu Vladimir Putin, dia Volodymyr Zelensky. Nah, rupanya Zelensky tidak mau pergi gitu. Banyak negara menawarkan dia mau menyediakan suaka untuk dia lah ya. Dan sebenarnya dia kan orang Yahudi gitu loh. Ya, Israel itu welcome anytime gitu. Dia mau masuk situ. Dia bilang no. Dia tidak mau, dia bilang. Dia mau perang sampai terakhir. Nah, ini yang bikin Putin bingung juga ya. Dan salah perhitungan juga ya. Salah hitung dia. Dia pikir ini gampang sekali. Ternyata salah hitung. Dan begini loh ya. Akhirnya Putin ini kan akhirnya dia salah hitung. Akhirnya kan dia jadi panik. Makanya sekarang kota Kiev itu ya, itu dibom itu sampai ke rumah sakit semua kena loh gitu. Jadi akhirnya kan jadi sasarannya tidak jelas gitu. Dan dia kan perlawanan rakyat. Sekarang ini kan perlawanan rakyat. Yang umur 18 sampai umur 60 boleh sandang senjata, tinggal kasih tanda identitasnya, demi dibagiin satu senjata. Nah, sekarang ini tentara Ukraina juga ada di mana-mana gitu loh. Ya, di mana-mana akhirnya tanknya Rusia main tembak-tembak aja, akhirnya banyak itu pemukiman semuanya itu. Terakhir itu sudah sekitar 3 juta pengungsi yang keluar itu ya. Yang dipersilakan untuk meninggalkan negara itu kan yang ibu-ibu, anak-anak, orang tua. Itu yang silakan tinggalkan. Itu kan lumayan banyak ya loh. Sedangkan umur 18 tahun sampai umur 60 diminta untuk tetap tinggal dan kita lawan gitu. Nah, ini yang Putin nggak hitung ke situ gitu. Tetapi kita tidak tahu ya. Sekarang kan Putin kan dipaksa untuk berunding gitu. Ya, untuk berunding, tetapi dipaksa dengan ekonomi yang tidak diantisipasi oleh Putin juga, bahwa transfer bank semuanya dihentikan. Transfer bank dihentikan, dan sekarang satu persatu negara di Eropa, walaupun mereka sangat sulit sekali, makanya harga minyak bisa naik sampai tinggi, gitu. Semuanya boykot, tidak mau beli sumber daya alam dari Rusia. Nah, ini di boykot dengan demikian kan jadi panik gitu. Nah, oke, kita kembali lihat ke Alkitab kita sedikit lagi, kita akan buka tanya jawab, ya. Jadi begini. Sekarang Pak Hasan omong tadi punya juga gempa bumi segala macam. Sebenarnya gempa bumi yang paling dahsyat itu akan terjadi itu adalah Yerusalem. Karena Alkitab sudah mencatat dan itu belum pernah terjadi lagi. Coba buka di Yehezkiel. Di Yehezkiel. Iya, karena sentral pusat pembahasan itu di Yerusalem ya, Israel. Itu dia nggak ngomong daerah lain sih. Dia ngomong yang tempat lain. Gempa bumi bukan yang tempat lain gitu. Gempa bumi yang di ini ya. Gempa bumi yang dicatat di dalam Yehezkiel pasal yang ke-14 ya, di situ. Ya. Di situ dikatakan ini dia katakan di sini 14 di ayat 3 ya. Nah, kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti yang ia berperang pada hari pertempuran. Ini ya. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun ya, yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua. Ya, jadi Bukit Zaitun akan terbelah dua dari timur ke barat. Bayangkan ya. Sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar.
Ini yang belum terjadi gitu. Ya, yang di Aceh itu kan nggak dihitung, nggak ditulis di sini punya gitu. Ya, itu tidak. Dan yang tempat gempa bumi dan lain-lain, nah, ini yang dia ya. Nah, Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi itu ke selatan. Jadi benar-benar terpecah dua begitu. Sehingga lembah yang sangat besar katanya. Nah, ini gempa bumi yang akan menjadi itu. Tetapi ini kan terjadi sudah di akhir dari 7 tahun tribulation. 1 kali 7 masa. Ya, nah sekarang ya Bapak Ibu pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kami orang yang percaya rapture terjadi di awal tribulation, di awal. Ya. Nggak ngalami lah. Ya, kita kita percaya. nggak ngalamin ini. Ya, kita tidak ngalamin ini. Apa alasannya? Di mana ayatnya? Coba kita beberapa Siapa ini. ngetahan ya? 1 Tesalonika pasal 5 ya. Di 1 Tesalonika pasal 5 ya. Di situ ada dikatakan di ayat yang ke-9. Di ayat 9 dikatakan sebenarnya kalau baca dari ayat 1, Paulus bilang bahwa kita orang percaya itu bukan orang malam, bukan orang yang tertidur, sehingga kita tidak tahu Tuhan datang seperti Tapi selalu pencuri. berjaga-jaga ya. Artinya kita orang siang katanya. Kita orang siang, kita orang yang mengerti tanda. Makanya tanda-tanda ini sebagai suatu yang mengingatkan kita. Dan katanya karena Allah ayat 9. Ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita tidak ditetapkan untuk timpa murka. Makanya kita percaya kita rapture duluan, baru tribulation terjadi. Apakah cukup satu ayat itu saja? Coba kita buka lagi di Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua. Ya. Nah di sini ini sangat jelas. Wahyu pasal 3, sorry. Wahyu pasal 3 ya, di ayat yang ke-10. Wahyu pasal 3 di ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, jadi kan kita dihindarkan dari pencobaan yang akan datang menimpa seluruh dunia. Karena engkau menuruti firman-Ku. Jadi sangat jelas di sini. Oke, jadi tanda-tanda zaman peperangan yang sekarang terjadi di Ukraina ini kita bilang ini start awal dari kocok-kocokan ini, ya toh. Tetapi kita tidak tahu ya, seperti tadi yang Pak Hasan sebut itu ada beberapa faktor yang lain lagi. Masalah ekonomi ini kelihatannya akan berentet, ya toh. Masalah penyakit menular itu sudah disetat oleh COVID ya. Kelihatannya ini akan berhenti dan bisa muncul lagi nanti yang entah yang model apa gitu kan. Ya. Kemudian kalau ini ulang-ulang perang lah, penyakit lah, pasti kelaparan akan terjadi ya kan. Rentetannya kan ke ekonomi gitu. Kesulitan. Ya orang-orang yang tabungannya tipis ya toh, gimana mau bertahan lama sekali. Jadi begitulah. Dan ini sebenarnya yang satu lagi yang terakhir yang tadi Pak Hasan tidak jinggung malah adalah apa? Kemurtatan yang terjadi. Artinya begini ya, justru di akhir zaman ini gereja yang benar itu sudah minim, sangat sedikit. Jadi antara lalang dan gandum itu gandumnya dikit, banyakkan lalangnya gitu. Banyakkan. Jadi Kristen pun sangat banyak dan Kristen yang Alkitabiah itu sangat sedikit. Nah, yang anehnya itu begini ya, pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ya. Ketika hidup manusia ini terjadi satu gejolak dahsyat apa? Orang tidak memeriksa imannya itu percaya pada yang benar atau tidak. Seringkali orang itu apa? Langsung periksa dia berdosa tidak, dia cukup kusyuk tidak, dia sudah banyak berkorban belum dan lain sebagainya. Ini salah ya. Jadi penyembah berhala tetap menyembah berhala malah tambah rajin gitu. Ya, jadi mereka yang berada di gereja yang doktrinnya salah malah tambah semangat di situ. Padahal itu salah besar gitu. Seharusnya setiap kali ada gejolak terjadi,
Yang penting, yang paling penting untuk seseorang renungkan itu adalah saya sudah beriman dengan benar apa belum gitu. Apa yang saya imani ini sesuai Alkitab atau tidak. Ini yang lebih penting malah. Ya kan? Nah sekarang misalnya ini orang yang gerejanya tidak Alkitabiah. Lalu terjadi rapture, dia ketinggalan. Dia mau apa lagi sekarang ini? Ya nggak? Nah kenapa bisa ketinggalan? Ketinggalan bukan karena hatinya kurang kusyuk gitu. Ketinggalan bukan karena dosanya banyak, bukan. Ketinggalan karena doktrin yang diimaninya salah. Gitu. Salah percaya. Salah percaya, ya percaya salah. Nah ini sebenarnya yang lebih utama. Hendaknya gejolak-gejolak zaman ini membuat orang lebih peka untuk mencari yang benar gitu. Gereja yang benar. Oke? Oke, silakan Pak Hasan. Oke. Sahabat yang dikasih Tuhan, Dr. Swentolio sudah memaparkan ya cukup panjang ya, sekitar 25 menit. Kita masih ada waktu sekitar 20-25 menit untuk tanya jawab. Tapi sebelumnya, apakah kita akan ada yang mau lewat? Atau langsung tanya jawab? Langsung tanya jawab ya? Ya, oke. Baik. Belum ada pertanyaan yang masuk? Oke. Ini Dr. Leo, saya mau tanya tadi yang barusan terakhir ini. Saya hanya minta penegasan aja. Nah ini kan katanya sekarang banyak orang Kristen nih. Banyak orang Kristen. Label Kristen. Ya, 30.000 lebih denominasi. Nah, rapture itu kan katanya mengangkat orang yang orang Kristen atau orang yang percaya. Bagaimana menjelaskannya? Ya, rapture mengangkat orang lahir baru. Ya. Kita berkata begitu. Tegas ini, pasti punya. Lahir baru itu bagaimana pengertiannya? Lahir baru itu... Karena gini, orang Kristen kan apapun labelnya, dia selalu bilang dirinya anak Tuhan, anak Tuhan. Ya. Kita kan sama-sama anak Tuhan katanya kan? Betul. Nah, itu masuk nggak? Itu tidak masuk. Ya. Jangan bilang tidak masuk. Gimana ya, penjelasannya? Itu begini. Sebenarnya Tuhan Yesus sudah mengumpamakan itu dengan 10 gadis. Ya. Oke. Ya. Minyak ya. Ya 10 gadis yang mau menyongsong ini ya. Dan yang 10-nya ada pelita, tapi tidak ada minyak. Yang 5-nya ya. Terus 5-nya ada minyak ya, pelita ada minyak. Pelita ada minyaknya. Nah banyak orang pikir minyaknya itu macam-macam. Ada yang menafsirkan itu Roh Kudus. Oke ya. Tapi Alkitab berkata, pergi belilah minyak itu. Dan minyak Roh Kudus Roh Kudus nggak bisa dibeli. Roh Kudus tak bisa beli. Yang bisa dibeli sebenarnya ini yang kita punya acara ini apa? Belilah kebenaran dan jangan menjual. Jadi sebenarnya yang bisa dibeli itu adalah kebenaran. Loh, kok kebenaran bisa dibeli? Sebenarnya bukan itu maksudnya. Untuk mendapatkan kebenaran, apa saja yang perlu dibayar? Ya, ada harga. Ada harganya gitu ya. Mungkin harga diri, gengsi lah, lalu banyak pengorbanan ya. Saya berkata begini loh, ada satu teman dari Australia, gitu, dia mencari-cari gereja yang benar. Ya di sana nggak ketemu bagaimana. Ini kan harganya mahal. Ya. Makin hari gereja yang benar, yang Alkitabiah akan semakin mahal. Ya, tidak ketemu gitu. Nah, yang terangkat itu adalah, yang rapture itu adalah orang Kristen lahir baru. Sedangkan orang Kristen lahir baru itu memerlukan pengajaran yang benar, yang Alkitabiah. Jadi tidak ada orang Kristen bisa lahir baru cuman melihat kelebat putih bayangan lalu dia ketemu Yesus lalu jadi Kristen. Atau KTP-nya Kristen. Betul, atau KTP-nya Kristen. No, itu tidak bisa. Tidak lahir baru. Lahir baru itu memerlukan pengajaran yang benar, yang Alkitabiah, sampai orang itu menyadari bahwa dia orang berdosa, dan dia memahami Yesus Kristus dengan segala Injil dan lain sebagainya, dan bagaimana dia bisa memahami Injil itu diperlukan untuk masuk surga, ya dia perlu percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Nah, ini perlu pengajaran yang benar. Nah, pengajaran yang benar inilah sekarang ini kita bilang bahwa makin hari makin langka. Makin langka ya. Makin langka. Karena ada statement Tuhan Yesus yang mengatakan, jika nanti anak manusia datang kembali, apakah akan mendapati iman di bumi? Hampir tidak dapat iman di bumi. Kalau gitu mengerikan ya? Mengerikan, ya jadi mengerikan. Kekristenan tetap akan banyak. Ya, bayangkan sekarang sekitar lebih dari 30.000 denominasi kekristenan. Tetapi ya
yang benar, yang sesuai dengan Alkitab itu tidak banyak. Tidak banyak. Orang marah sama saya. Jadi Pak Suwento punya kamu saja yang benar. Harap saya jangan punya saya saja yang benar. Ya nggak? Ya tuh semakin banyak mungkin. Tetapi kembali lagi kita harus bukan main gagah-gagahan dan bukan main sembarangan memojok-mojokkan orang. Bukan ya. Tetapi kita berkata bahwa yang Tuhan mau adalah yang sesuai dengan Alkitab. Jadi kita punya pengajaran, kita beberkan, silakan Anda mempertimbangkan dengan rendah hati dan dengan suasana hati ingin mencari yang benar. Ya, ya. Itu sebenarnya. Ya, ya. Ya, udah banyak orang ketemu, kita bilang bahwa inilah yang benar. Nah, ini berarti Dr. Leo selama ini yang Anda perjuangkan, yang Anda beritakan adalah soal penekanan soal orang Kristen harus lahir baru, itu baru benar gitu. Harus lahir baru. Kan di dalam Matius pasal 7 dikatakan bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, banyak orang lalu akan diselamatkan melalui perbuatan melakukan kehendak Bapakku. Padahal di dalam Injil Yohanes di situ jelas-jelas dikatakan di pasal yang ke-6 kehendak Bapa itu adalah apa? Kehendak Bapa itu adalah ini bahwa engkau dipercaya kepada Dia yang diutus oleh itu kehendak Bapa gitu loh ya. Jadi percaya ya. Ini pasal Yohanes pasal 6 ayat 20 waktu mereka tanya dia ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Lalu Yesus jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Oke. Begitu. Baik, Dr. Leo, sebelum juga ada nanti pemirsa yang mau bertanya ya. Banyak sekali versi film itu fiksi jelas ya, tapi mereka berbasiskan mengutip dari Alkitab soal rapture atau pengangkatan itu. Nah, ini ya pertanyaan yang sering dilemparkan ini. Mereka pikir sudah Kristen, dia pasti mendapat rapture, pengangkatan ketika kedatangan Tuhan yang kedua. Nah, Alkitab juga mengatakan, ini kita simpulkan, bahwa ada yang tidak terangkat. Nah, saya ingin tanya ini. Kalau yang terangkat itu sedikit, terus orang Kristen yang tidak terangkat, nasibnya gimana itu? Masih ada kesempatan nggak? Ya, masih ada kesempatan. Ada kloter kedua, ketiga gitu? Bukan, waktu itu kan antikristus yang berkuasa. Ya loh, dia akan berhadapan dengan antikristus, mungkin keselamatan akan ditukar dengan penyiksaan dan nyawa dan lain sebagainya. Ya, dan itu todongin, lu ngaku nggak itu? Ya, dan lagi mesti ngaku yang benar loh. Ya kan, bukan ngaku yang salah loh. Ini kok seperti kembali ke zaman kegelapan dulu ya? Nah sekarang kita tanya ya, kalau orang bilang lahir baru itu bagaimana? Sangat simpel lahir baru itu. Kita tanya kepada seseorang, kita bisa tahu dia lahir baru atau tidak dengan pertanyaan sangat simpel. Kalau detik ini juga kamu mati, kamu pergi kemana? Ya loh. Nah kalau dia bilang gini, lah itu urusan masuk surga bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Nah, ini orang pasti tidak lahir baru. Berarti dia belum jelas, dia belum mengerti. Dia tidak mengerti. Belum bisa memastikan. Dia tidak bisa. Bahaya. Ya, kalau orang yang tidak yakin dia lahir baru, dia pasti tidak lahir baru. Berarti ada error di dalam pengajaran yang dia pernah dengar ya? Betul. Nah, tapi kalau dia yakin, itu pun masih belum pasti. Kalau kita tanya, Bapak atau Ibu, kalau sekarang Bapak atau Ibu kita sama-sama mati sekarang ini detik juga masuk surga enggak? Kalau dia sembarangan, oh masuklah katanya. Kita tanya, alasannya apa? Boleh nggak saya tahu alasan Bapak yakin masuk surga? Oh, saya kan orang paling rajin ke gereja. Ini nggak benar. Jawabannya nggak tepat gitu. Itu nggak benar gitu. Atau saya penyumbang paling banyak di gereja. Ini nggak benar. Ya toh? Ya. Nah, dari jawabannya kita sebenarnya bisa tahu ini orang ini sungguh lahir baru atau tidak. Ya, ada banyak ya jawabnya ngaco-ngaco gitu. Ya. Nah, berapa banyak yang sudah bisa jawab dan yakin dan tahu ayatnya bahwa saya pasti masuk surga. Alasannya apa? Nomor satu sebenarnya cuma nggak banyak-banyak sih. Nomor satu saya sudah sungguh-sungguh bertobat. Saya mengerti saya orang berdosa yang akan binasa. Dan nomor dua, saya sudah mengaminkan Yesus juru selamat saya dan dia dihukumkan di atas kayu salib menggantikan saya.
Minta konfirmasi ayatnya bisa? Oh, ada. Ah, Ya. itu nanti dikitanya Dr. Suantulio ngomong. Ya, jadi Kita ngomong apa nih? mengaku diri kita orang berdosa itu banyak ayatnya ya. Ya. Ambil Misalnya, satu aja lah. ambil satu Yang agak telak ya, yang Roma, telak, yang telak Roma. ya, yang telak. Roma pasal 10 ya. Hmm. Roma pasal 10 ya. Ya. Ini Roma pasal 10 Ini katanya. penting ini soalnya. Ya, Roma pasal 10 ayat 10 bilang gini. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Selamatkan. Dengan mulut mengaku. Mengaku apa? Mengaku diri orang berdosa. Ini nomor satu. Kalau engkau tidak orang berdosa, kau tak perlu juru selamat. Ya, jadi mengaku. Injil juga nggak usah diberitakan ya. Nggak usah diberitakan ya. Kamu nggak berdosa, ngapain gitu. Kamu nggak bakalan masuk neraka punya orang, kamu tak perlu Injil. Makanya perintah amanat agung itu suruh pergi. Pergi. Ya. Beritakan Oke, Injil. oke. Nah, ya dengan mulut. Dan di sini di ayat 13 sebenarnya, barang siapa yang berseru pada nama Tuhan akan diselamatkan. Oke? Ya. Terus Paulus ini sebenarnya berrasionalisasi, dia bilang, bagaimana dia bisa berseru kalau dia tidak pernah mendengar? Dia tidak percaya. Dan bagaimana dia bisa percaya kalau dia tidak pernah mendengar? Dan bagaimana dia bisa mendengar kalau tidak ada yang beritakan? Bagaimana bisa ada beritakan kalau tidak ada yang mengutus? Jadi jenjang-jenjangnya. Jadi Dr. Suantulio, ini kesempatan topik hari ini saya ingin menekankan kepada para sahabat, pada permisa yang dikasihi Tuhan. Tuhan sangat mengasihi Anda. Anda harus memastikan jangan sampai tidak terangkat kalau rapture tiba-tiba datang, terjadi. Ini memang jangan berjudi. Ada pertanyaan, ya, jangan gambling soal kehidupan kekal Anda. Jangan gambling, bener, jangan gambling. Oke. Iya. Ini ada pertanyaan masuk ya. Oke, saya dahulukan dulu dah pertanyaan karena saya masih banyak pertanyaan ya. Oke, dari saudara Bapak Rio, apakah kita boleh memihak ke salah satu negara yang sedang perang ini? Ya sebenarnya kan kita bisa lihat, sebenarnya begini ya, siapa lawan siapa? Kita sebenarnya sudah tahu Rusia lawan Ukraina. Sorry. Ukraina Ukraina itu Kering. ya kering gitu. Ah. Ukraina ini tidak ada nubuatannya apa-apa. Ini kan sebenarnya Rusia ingin mencaplok, memperluas wilayah pengaruhnya gitu. Saya pikir hati nurani kita ada di pihak Ukraina. Mengapa? Karena pihak Ukraina adalah pihak yang diserang. Seperti anak kecil yang tak berdaya Betul. dianiaya oleh orang besar yang kuat gitu ya, nggak sanggup melawan tapi dipukul gitu ya. Ya, betul. Simpatinya terhadap anak kecil itu. Ya, yang tak jadi berdaya. dan lagi Rusia ini akan makin besar dan kita lihat sekarang ini siapa konconya siapa itu sebenarnya sangat jelas ya. Berita terakhir di Fox News sama Euronews itu Syria menawarkan 60.000 pasukan untuk bantu Rusia. Ya. Syria ya. Dan Iran pasti akan dengan sukarela mengirim orangnya juga. Ya. Sebenarnya Karena dendam sama Barat sih. betul. Dan itu apa yang tetangganya kan sudah kirim. Apa namanya? Ceknya apa? Seknya ya. Ceknya ya. Ceknya sudah kirim pasukan. Yang dimana lucu sekali ada yang kirim video tentara Ukraina itu lumurin dia punya peluru dengan Minyak. Lemak. lemak babi gitu. Wah, itu sih lucu-lucuan Itu saja. lucu-lucuan lah, Itu ya. lucu-lucuan saja ya. Nah, saya pikir kalau kita orang Kristen berpihak, kita mesti di pihak yang posisi benar gitu, ya loh. Di posisi yang benar. Karena itu kan akan menunjukkan hati kita juga gitu ya. Maunya kita sih tidak usah perang, ya Bang. Ya loh, tidak perang itu. Sebenarnya gini ya, Tuhan sudah memberikan kita nurani, ya kita bisa membedakan siapa yang di posisi yang benar gitu ya. Atau walaupun dia nggak benar, tapi dia di posisi yang bersalah nggak awalnya gitu, gimana ya? Karena sebenarnya jelas-jelas bahwa ini Putin sangat berkepentingan begini. Yang Ukraina ini kan perbatasan langsung dengan Rusia. Ya. Ini
banyak negara di Eropa Barat tuh mau beli minyak sama gas dengan Rusia, itu pipanya itu akan lewat Ukraina. Dan sebenarnya Ukraina kenakan charge. Ya. Ya, jadi kan pipanya kan lewat ya seperti misalnya Nikung gitu. jadi kan dia repot dong. Nikung. Jadi dia mau ini Papas saja ya langsung. papas saja gitu. Dan dengar-dengar juga memang Ukraina sendiri juga punya banyak cadangan gas. Jadi kalau Ukraina kalau begini beli sama Rusia pipanya lebih panjang kan lebih mahal. Ya atau beli dengan Ukraina kan bisa lebih dekat kan bisa lebih murah. Nah, ini apa ya? Kalau orang HK bilang Song Chang Sen Li. Oh iya. Berebut bisnis pasar. rebut bisnis, rebut pasar. Nah, ini Putin cuman merasa dan dia harus capuk sekarang sebelum Ukraina masuk NATO. Ya. Oke, mungkin jawaban ini kita nggak usah panjang lah. Boleh nggak kita memihak apa saja. tidak? Kalau kehendak bebas ya boleh saja. Tinggal kita bisa berbuat apa gitu. Betul, Oke. kita jauh lagi. Pertanyaan kedua ya dari Messi Solo. Mohon penjelasannya Pak. Bagaimana dengan anak-anak kecil pada saat pengangkatan itu tiba? Terima kasih, Maranatha. Wah, ini dia. Nah, kita percaya Anak bahwa kecil, saat pengangkatan, anak-anak yang masih sebelum puber itu terangkat. Ya, kita percaya itu akan terangkat gitu. Ya. Dan maka itulah ini akan makin dunia akan makin kekurangan anak-anak ini. Menjelang pengangkatan dunia akan makin kekurangan anak-anak. Oh, jelas pasti waktu rapture pengangkatan anak-anak kecil yang belum akil balik itu hilang semua ya. Ya, Pasti terangkat ya. terangkat bayi semua Oke, terangkat. yes. Kecuali yang masih dalam kandungan. Nggak kosong sih. Ya, ya, ya. Tiba-tiba kempes kan ya. Ya. Nah, mengapa? Lalu dia lahir. Lahir masuk surga nggak? Masuk surga. Karena apa? Kalau dia lahir di awal tribulation pun paling tua nanti dia akan sampai 7 Iya, tahun. nggak 7 tahun ya, 7 ya, tahun, dia aman ya. Dia aman. Gitu. Ya, jadi terangkat. Iya. Nah, tetapi sekarang kan gini ya. Luar biasa. Ya, Jepang juga angka kelahirannya turun sekali. Ya. Eropa angka kelahirannya sudah sangat-sangat turun Ya. sekali. Gitu. Ya. Ya, Oke. jadi Baik. begitu. Jadi anak-anak kecil yang Ya. belum akil balik, yang belum bisa mengambil keputusan diri, beres. Beres. Oke, berikutnya Serafika Kuat ya. Bagaimana pandangan Bapak tentang orang yang bergereja di suatu gereja tapi berbeda pemahaman dalam doktrin tertentu? Misalnya, dia percaya baptisan bukan syarat keselamatan, tapi di gerejanya mengamini sebaliknya. Nah, itu tidak baik ya. Berarti Anda bergereja sambil menentang hati nurani Anda. Ya, kan? Konflik of interest. Betul. Bingung. Jadi Anda bergereja salah. Lalu mengapa mesti di gereja itu? Ya, Ya, konflik of faith. kan ada free will. Anda Ya, ya, silakan pindah ke gereja yang sesuai dengan apa yang Anda percaya mestinya. Baru bisa ada kelegaan ya. Sinkron ya. Ada kelegaan. Anda bernyanyi juga lega ya. Segalanya kan juga lega karena cocok gitu dengan hati apa yang kita imani gitu loh. Ya, kecuali ada faktor apa ya. Mungkin anggota keluarga memaksakan dan lain sebagainya. Oh, itu perlu berdoa. Ya, itu baptisan hanya ordinan, perintah untuk dilaksanakan sebagai simbol yang melambangkan kita mati kemudian dibangkitkan. Betul. Itu aja. Bukan itu yang menyelamatkan. Betul. Ya, Oke, saya kira udah jawab ya. Berikutnya lagi dari Maya Cleo. Di gereja saya, aduh jangan disebutkan gerejanya ya. Di gereja saya sering bahasa roh, tapi saya karena Saya karena tidak kelebihan. karena tidak ada dorongan dan setahu saya berbahasa roh ramai-ramai itu menyalahi Alkitab. Apa saya harus tetap di gereja itu atau gimana ya? Ini kayaknya di luar topik kita ya. Betul. Tapi jawablah. Tapi nggak apa-apa ya. Ya, Ini nggak hampir apa-apa. sama dengan yang tadi di atas. Oh ya. Anda bergereja tidak akan apa ya damai dan pleng gitu ya. Itu nggak bener tapi kok ya, di situ gitu. Itu betul ya, itu jelas tidak benar ya. Anda sudah bagus. Anda penuh pengertian tahu bahwa itu Sudah mengerti ya. itu tidak benar ya. Sekarang hanya tinggal keberanian untuk meninggalkan yang tidak benar itu gitu. Ya. Iya. Ya, Oke. perlu keberanian. Nah, Perlu itulah yang tadi keberanian. mungkin Beli kebenaran. ya yang kita tadi singgung bahwa ada harganya gitu loh. Ada harga. Betul. Orang tahu sesuatu yang benar, harganya berbeda-beda ya. Ya. Ada orang yang bahkan
demi kebenaran sampai tidak mau diakui oleh orang tua lah, Persis. segala macam itu harganya mahal sekali Iya. gitu. Ya, oke. Lanjut lagi, Ah. Pak Fendi Simajuntak. Apakah antek-antek antikristus sudah mulai menunjukkan ciri-cirinya? Oh ya, ya itu kelihatan. Karena begini. Nah, kalau kita lihat salah satu tanda antikristus itu adalah datangnya kemurtadan, artinya pengajaran sesat merajalela di mana-mana. Ya. Jadi sekarang ini pengajaran sesat ini makin heboh-hebohan gitu, Ya. makin terlebih lagi di zaman internet ini makin diekspos dan makin seru gitu ya. Dan yang paling hebat itu sebenarnya apa? Banyak seruan untuk yang tadi Stephen khotbahkan itu apa? Budaya gitu. Ya. Pemeliharaan budaya. Ya toh? Orang Kalteng disuruh memelihara budayanya. Ya kan? Nah, banyak ini sekarang suku-suku disuruh memelihara budaya. Ya. Itu kan berarti akan bertentangan dengan Alkitab gitu loh. Ya. Hal-hal tertentu. Ada yang positif, ya oke lah. Yang Nggak tidak apa-apa. bertentangan nggak apa-apa. Ya. Betul. Yang sangat bertentangan, ini yang harus. Gitu. Jadi disuruh mempertahankan budaya supaya itu bisa menjadi tontonan, menjadi pertunjukan para wisata, Ya. segala Sebenarnya macam. saya khawatir karena ada ceramah kadrun yang begini ini yang ya loh ya udah nggak usah disebut ya, Betul. yang mengatakan dia harus tinggalkan dan ini wah Ya. malah menjadi Ya, betul. head speech ya. Kalau budaya yang tidak bertentangan dengan Alkitab, kita bilang tidak ada problem. Ya. Ya, kita bisa lihat kok ya, bisa lihat tidak sangkut paut menyembah punya bisa. Sebenarnya kalau orang lahir baru, orang Kristen lahir baru, otomatis dia tahu, dia bisa membedakan ya. Otomatis. Ya, saya Maka kira- itu kuncinya lahir baru itu. Nah, terus ciri-ciri antek, bukan juga. Mana tadi ya? Ya itu ante-ante itu. Iya. Ciri-cirinya ya. Oh, ciri-cirinya. Oh, tadi. Itu menunjukkan ciri-cirinya, ya kita berkata bahwa itu sangat, sekarang ini kan penyesatan-penyesatan ya, dan penggabungan semua agama untuk menyatu. untuk istilahnya apa ya, mengignore tentang pengajarannya, jadi diabaikan gitu. Pengabaian pengajaran. Misalnya gini, bahwa Alkitab mengajarkan bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah Yesus Kristus. Wah, jangan ngomong itu, jangan klaim eksklusivisme. Ya. Terus akhirnya kita nggak boleh ngomong lagi. Betul. Di mana-mana ada keselamatan gitu ya. Malah jadi salah satu. Ya, Ya kan? Orang yang menyerukan ini Betul. sudah bisa juga ya dianggap dianggap itu ini ante-anteknya yang bekerja ya, di bawah. Bekerja di bawah. menyatukan. Menyatukan. Ya. Semua Sebenarnya sih agama. banyak ya, Ya, banyak ciri-cirinya ya. Oke, yang terakhir dari saudara Dedi. Masih ada tuh di bawahnya. Ya, belum udah habis tuh terakhir. Hah? Doktrin mengenai apa yang tidak boleh salah dan doktrin apa atau seperti apa yang masih bisa ditolerir atau masih bisa diterima kalau berbeda. Terima kasih Pak. Ini kok. Ya, yang tidak boleh, yang saklek, yang benar-benar keras punya itu doktrin keselamatan Yes. ini harus ini ya, benar-benar keras gitu. Karena doktrin keselamatan ini kalau kacau ini bisa membuat orang ke neraka. Ya. Ya, doktrin keselamatan. Harus presisi. Betul, betul, presisi tepat gitu nggak ya. boleh orang. Nah, doktrin Alkitab ya, ini doktrin Alkitab ya kita bilang kenapa? Karena Alkitab itu fondasi iman. Kalau doktrin Alkitab kacau, biasanya fondasinya kacau ya seperti membangun rumah di atas pasir, ya kan? Dan yang ketiga sebenarnya doktrin gereja. Doktrin gereja yang baik itu akan membuat anggota jemaatnya itu bertumbuh dengan benar. Nah, ini sekalian mau kasih tahu bahwa tanggal 2 sampai tanggal 6 Mei ini pas liburan Lebaran. Ya. Itu kita ada blok kelas 3 doktrin utama ini. Ya. Nah, saudara Dedi kalau tertarik segera daftar ya. Ya. Luangkan waktu, Anda beres deh. Gitu. Free. Free Semuanya of charge. free of charge semuanya. Malah kita kasih makan 1 hari 3 kali, 2 kali snack, tidur segala macam. Ya cuman tempat kita tidurnya itu adalah level asrama. Kalau mau mewah di sekeliling kita di sini ada hotel yang murah. Tetapi kita free of charge untuk belajar 3 doktrin utama ini. Yaitu apa? Keselamatan, Alkitab, dan
gereja. Silakan daftar secepatnya. Oke. Waktu kita tanpa terasa tinggal sekitar 2 atau 1 menit lagi ya. Oke. Kepada pemirsa yang ingin bergabung dengan kami, silakan ya. Gabung di grup WA atau di link grup ya, dengan menyematkan di kolom komentar. Baik, Dr. Leo, satu lagi, mungkin jangan jawab panjang-panjang ya. Ingat kita 20 tahun lebih yang lalu, ketika kita bicara soal akhir zaman, saya selalu mengatakan bahwa itu yang simbol ular naga, ya, ular tua itu yang penuh luka itu ada negara Cina, Tiongkok, ya toh. Waktu itu kita sempat bukan berdebat, tapi konsisten bahwa yang antikris itu yang akan menyatukan 3 hal itu adalah Roma gitu ya. Nah sekarang makin ini. Anda mau komentar nggak untuk relevansi ke akhir zaman ini? Kelihatannya begini. Karena sekarang China ini superpower, dulu belum loh. Betul. Tetapi tahun berapa? Kalau nggak salah sebelum COVID ya, yang pakai topi runcing, yang pakai topi runcing itu bertemu 4 mata dengan Kaisar Xi loh. Dan tidak ada satu orang pun tahu mereka berdua omong apa loh. Oh, masih ada konspirasi itu ya? Masih ada. Nah, artinya tidak ada orang tahu mereka omong apa sebenarnya. Karena apa? Ya kelihatannya tidak bisa tidak. Antikristus itu harus yang menguasai politik, ekonomi. Dan agama. 3 itu pasti sudah. Sudah pasti ini 3 ini. Jadi orang yang hanya menguasai politik ini nggak bisa. Karena kalau kekuatan agama menentangnya, ya nggak kuat. Ya. Demikian juga ekonomi. Ini 3 in 1 ini. 3 in 1 ini sangat penting. Kalau kamu mempunyai kekuasaan, tapi kalau ekonomi nggak jalan, ini ambruk juga. Ya sama dengan Korea Utara kan. Betul. Ada kekuasaan ekonomi ambruk jadi rakyat lapar kan semuanya marah sama kamu gitu. Ya jadi kelihatannya orang yang punya kuasa 3 ini tidak bisa lari. Cina ada perannya yang sangat besar sekali. Kita tidak tahu konsesi apa. Ya, no? Saya yakin itu. Ya. Dan kayaknya kelihatannya tidak bisa sendiri ya. Tidak bisa. Pasti ada dia rangkul semua, disatukan di bawah kekuasaan dia. Betul. Saya kira cukup kali Dr. Leo ya. Baik, pemirsa yang dikasihi Tuhan, memang 1 jam sebenarnya nggak cukup untuk membahas topik yang begitu padat dan luas ya. Kami akan mohon pamit. Saya Hasan Karman sebagai moderator Anda dan narasumber kita, Dr. Suyanto Liao, silakan memberikan closing statement. Ya, jadi pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh bahas-bahas demikian ini dan senang dan ada tambah pengetahuan dan lain sebagainya. Tetapi saya kasih tahu ada 3 hal ini. Ya. Kita tidak tahu kapan kita mati. Yang kedua, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Dan yang kita tidak tahu kapan hati kita jadi keras. Maka itu selagi ada kesempatan, jangan mengeraskan hati. Dan jangan sombong kapan kamu mati, tidak tahu. Dan kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Maka itu pergunalah waktu, tangkaplah kesempatan itu. Selagi kesempatan bisa ditangkap. Amin. Baik, sahabat yang dikasih Tuhan, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Mohon pamit. Saya Hasan Karman dan Dr. Suyanto Liao mengucapkan selamat sore. Maranatha.